Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadina Rismawati, dokter gigi muda angkatan 2018. Hari ini akan melakukan DOPS pulpotomi pada gigi 85. Pertama-tama kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Setelah itu kita menggunakan masker, lalu menggunakan handscoon. Setelah itu, pasien didudukkan di dental unit, kemudian instruksikan kepada pasien untuk berkumur terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan indikasi pulpotomi, setelah itu kita melakukan pengisian inform consent. Setelah itu, asepsis daerah kerja dengan menggunakan povidone iodin. Setelah itu kita lakukan anestesi gigi yang akan dipulpotomi dengan menggunakan anestesi lokal atau infiltrasi. Lalu kemudian ditanyakan apakah pasien sudah merasa kebas atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan isolasi daerah kerja dengan menggunakan cotton roll. Setelah itu kita melakukan pengambilan jaringan karies dengan menggunakan round metal burr. Kemudian kita lakukan pembukaan akses ke kamar pulpa dengan menggunakan round diamond burr. Setelah itu kita lakukan pengambilan seluruh jaringan pulpa pada bagian koronal sampai batas orifice dengan menggunakan spoon excavator. Kemudian setelah itu kita lakukan irigasi dengan menggunakan aqua desteril atau NaCl 0,9%. Lalu kemudian keringkan dengan menggunakan cotton pellet. Kemudian kita aplikasikan bahan formocresol pada orifice dengan menggunakan cotton pellet selama 5 menit. Kemudian kita lakukan pengadukan zinc oxide iogenol. Setelah itu kita aplikasikan ke dalam orifice dan dasar kamar pulpa. Setelah itu kita melakukan pengadukan semen zinc fosfat, lalu aplikasikan ke dalam kavitas sebagai base. Kemudian setelah itu kita lakukan ronsen untuk melihat hasil obturasi. Setelah di ronsen, kemudian kita lakukan penumpatan sementara pada gigi yang telah dilakukan pulpotomi. Kemudian instruksikan kepada pasien untuk kontrol kembali. Pada saat dilakukan kontrol, kita lakukan pemeriksaan subjektif. Pasien anak perempuan usia 9 tahun datang bersama orang tuanya untuk melanjutkan perawatan gigi pada geraham bawah kanan. Pasien mengatakan tidak ada keluhan. Kemudian untuk pemeriksaan objektif, ekstraoral wajah simetris. Untuk intraoral gigi 85 terdapat tumpatan sementara dalam keadaan baik dan tidak terlepas. Kemudian kita lihat apakah terdapat hiperemi atau tidak, dan apakah ada odem atau tidak. Kemudian setelah itu kita melakukan tes perkusi. Dari hasil pemeriksaan tes perkusi, pasien tidak ada keluhan. Kemudian setelah itu kita lakukan isolasi daerah kerja dan melakukan pembuangan tumpatan sementara. Setelah itu kita aplikasikan ETSA selama 15 detik, kemudian bilas dan keringkan. Kemudian setelah itu kita aplikasikan bonding, lalu kemudian kita lakukan penyinaran selama 10 detik. Kemudian setelah itu kita aplikasikan komposit sesuai dengan bentuk anatomi gigi. Kemudian setelah itu kita lakukan penyinaran dengan menggunakan light cure selama 20 detik. Setelah itu kita melakukan pengecekan oklusi dengan menggunakan articulating paper. Lalu kita lihat apakah ada terdapat spot tebal atau tidak. Apabila terdapat spot tebal, maka kita lakukan pengurangan dengan menggunakan fine finishing burr. Setelah itu kita melakukan polishing pada tumpatan resin komposit. Setelah itu kita instruksikan kepada pasien untuk datang kembali kontrol tumpatan post pulpotomi gigi 85. Pada saat kontrol, dilakukan pemeriksaan subjektif. Pasien perempuan usia 9 tahun datang kembali untuk mengontrolkan gigi belakang kanan bawah yang telah dirawat dan ditumpat. Pasien mengatakan tidak ada keluhan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan ekstraoral, yaitu wajahnya simetris. Kemudian pemeriksaan intraoral, inspeksi gigi 85, didapatkan tumpatan resin komposit dalam keadaan baik dan tidak terlepas. Setelah itu, pemeriksaan tes perkusi didapatkan hasilnya negatif. Kemudian kita lihat apakah ada hiperemi atau tidak. Kemudian kita cek juga apakah ada pembengkakan atau tidak. Kemudian setelah itu instruksikan kepada pasien untuk menjaga oral hygiene dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu pada pagi setelah makan dan malam sebelum tidur.
lalu menginstruksikan kepada pasien untuk menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, dan juga instruksikan kepada pasien untuk datang kembali ke dokter gigi apabila tumpatan lepas atau apabila terdapat keluhan, dan juga instruksikan kepada pasien untuk kontrol berkala setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi.